Inilah detik-detik saat mobil sedan melaju kencang hingga hilang kendali dan menabrak gerobak pedagang kupat tahu di Jalan Awi Ligar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sempat terjadi percikan api dari gerobak lantaran kompor tengah digunakan untuk membuat pesanan pembeli. Usai menabrak, sopir sedan sempat berusaha melarikan diri. Namun naas mobil pelaku oleng dan tabrak pagar rumah warga hingga akhirnya terbalik. Warga yang emosi langsung mengepung pelaku yang diduga berkendara dalam keadaan mabuk. Pelaku yang panik diamuk massa hanya bisa pasrah dan menangis sambil meminta maaf. Kini sopir dan mobil yang dikendarai telah diamankan ke Mapolsek Cimenyan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Dua emak-emak terekam CCTV saat menggasak sebuah tas di lapak pedagang telur Pasar Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban baru sadar kehilangan tas berisi uang tunai 50 juta rupiah, kalung perhiasan emas 25 gram, dan surat-surat berharga setelah melihat rekaman CCTV. Korban mengaku dua emak-emak ini melakukan pencurian dengan modus pura-pura membeli telur. Saat korban lengah, kedua pelaku segera melancarkan aksinya. Bermodalkan rekaman kamera CCTV, polisi segera meringkus pelaku di kediamannya. Kedua pelaku ternyata sudah 2 kali melakukan aksi serupa dan uang curian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sisa uang sebesar 3 juta rupiah, perhiasan emas, dan surat-surat berharga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Video 5 pemuda anggota sebuah perguruan silat menganiaya seorang pelajar SMA AVH 16 tahun di Sidoarjo, Jawa Timur viral. Korban ternyata anggota baru sebuah perguruan silat, sementara kelima pelaku adalah seniornya. Aksi penganiayaan dilakukan karena korban melakukan pelanggaran dengan memakai kaos bergambar perguruan silat yang tidak boleh digunakan anggota baru. Ironisnya, 4 dari 5 pelaku ternyata masih di bawah umur dan segera diamankan polisi. Guna pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku kini diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, awasilah pergaulan putra-putri Anda. Seorang siswa SMP di Tebet, Jakarta Selatan nekat melompat dari lantai 3 gedung sekolah diduga akibat putus asa karena dijauhi teman-teman sekelasnya. GA, siswa kelas 7 SMP Negeri 73, Tebet Timur, Jakarta Selatan, Senin siang nekat meloncat dari lantai 3 gedung sekolahnya. Aksi berbahaya itu diduga karena korban tidak diajak bergaul dan dijauhi teman-teman sekelasnya. Beruntung korban yang terjatuh ke lantai dasar gedung hanya mengalami luka di bagian kepala. Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah melakukan penyelidikan internal terkait peristiwa itu. Tapi informasi yang saya terima, anaknya tidak baik-baik saja. Saat ini korban masih menjalani perawatan di RSUD Tebet. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah maupun kepolisian terkait insiden itu. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. 6 remaja ditangkap polisi karena membuat konten tawuran untuk diposting di media sosial di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, 2 kelompok remaja terlibat tawuran dengan senjata tajam hingga petasan. Sekelompok remaja dikejar polisi saat hendak tawuran di kawasan Jembatan Merah, Surabaya, Jawa Timur. 6 orang akhirnya tertangkap di kawasan Jalan Sidotopo. Ironisnya, saat diperiksa mereka mengaku kerap tawuran di jalan raya. Aksi tawuran itu akan direkam untuk dijadikan konten di media sosial. Polisi kemudian menyita sejumlah senjata tajam, sepeda motor, dan telepon genggam yang digunakan untuk merekam aksi mereka. Di Padang, Sumatera Barat, aksi tawuran terjadi di jalan raya kawasan Bypass Kuranji. 2 kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam, batu, hingga petasan. Tak hanya melukai lawannya, aksi tawuran ini juga merusak sejumlah kendaraan warga. 6 orang pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari patroli Ditsamapta Polda Sumbar. Aksi tawuran ini akhirnya bubar setelah petugas patroli Polda Sumbar tiba di lokasi. Sebanyak 6 pelaku tawuran yang masih remaja akhirnya ditangkap beserta barang bukti senjata tajam. Mereka kemudian dibawa ke Mapolda Sumbar. Tim Liputan iNews melaporkan.
Makam seorang mahasiswi dibongkar orang tak dikenal sehari setelah dimakamkan di Purbalingga, Jawa Tengah. Peristiwa itu pun viral karena diduga sebagai aksi pencurian tali pocong. Warga geger dengan kabar digalinya makam seorang mahasiswi kedokteran, Efrinawati 19 tahun, di Desa Binangun, Mrebet, Purbalingga. Saat diperiksa, makam sudah dalam kondisi terbongkar karena diduga digali orang tak dikenal. Kondisi makam berantakan dan menyisakan lubang sedalam 1 meter bekas digali. Kejadian ini memunculkan banyak spekulasi warga dan menduga ada yang hendak mencuri tali pocong untuk mendalami ilmu hitam. Sementara polisi yang mendapat laporan melakukan olah TKP. Hasilnya kondisi jenazah masih utuh lengkap dengan tali pocong dan kain kafan. Di TKP ternyata kondisi kuburan tersebut sudah tergali kurang lebih 1 meter. Kemudian kami langsung menghubungi pihak ketiga, baik dari Polsek maupun Koramil dan juga dari Kecamatan dalam menghubungi Pak Samad. Akibat kejadian ini, warga berinisiatif melakukan ronda malam di sekitar makam agar kejadian serupa tak terulang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto Ainus melaporkan. Dalam video amatir, SA 32 tahun menodongkan senjata api ke warga di perempatan Rawabacang, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat saat ketahuan mencuri sepeda motor milik warga. Namun pelarian pelaku berakhir setelah terjebak di sebuah gang buntu. Usai tertangkap, pelaku pun menjadi bulan-bulanan massa yang geram dengan aksinya. Beruntung, petugas yang datang ke lokasi mengamankan pelaku dan diserahkan ke Mapolsek Pondok Gede. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus yang sama dan telah beraksi lebih dari 4 kali di sejumlah tempat di wilayah Pondok Gede. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan, amunisi, kunci letter T, dan sepeda motor hasil curian. Pada saat pelaku berhasil melakukan aksi pencurian motor tersebut, pelaku ketahuan oleh pemilik toko. Jadi ketahuan pemilik toko. Kemudian pelaku kabur dengan menggunakan motor korban dan dikejar oleh pemilik toko sebagai saksi. Pada saat dikejar, pelaku sempat meletuskan tembakan ke atas. Kini petugas masih mengejar 1 rekan pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. Tangis keluarga Gunawan, warga desa Sumberdodol, Kabupaten Magetan tak terbendung saat melihat pria 37 tahun ini terbujur kaku di ruang jenazah Rumah Sakit Widodo Ngawi. Korban tewas karena luka parah di sekujur tubuh usai nekat terjun ke jurang sedalam 10 meter saat polisi menggerebek pesta judi sabung di Desa Randu Songo, Kecamatan Gerih Ngawi. Sementara RM 47 tahun mengalami luka di dada dan punggung serta 2 korban lainnya menjalani perawatan di puskesmas. Korban mengaku panik hingga nekat terjun ke jurang saat polisi menggerebek pesta judi sabung ayam. Ya karena nggak tahu pokoknya. Takut gitu? Takut apa kaget. Yang meninggal berapa orang? Nggak tahu Pak, saya terus dibawa ke sini. Digotong ke atas kan. Hasil gerebek, polisi menyita 6 ekor ayam peralatan judi dan sejumlah motor. Belum diketahui pasti korban tewas dan terluka merupakan pelaku judi sabung ayam atau hanya penonton. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mak-mak di Jakarta Timur tega menyuruh putri kandungnya yang masih di bawah umur untuk berbuat asusila dengan kekasih. Pelaku bahkan merekam aksi mesum tersebut dan memaksa putrinya menggugurkan kandungan. NKS, emak-emak umur 47 tahun, hanya bisa menangis usai diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Ia ditangkap setelah menyuruh putri kandungnya, HR, 16 tahun, untuk berbuat asusila sang kekasih di sebuah rumah indekos kawasan Bekasi, Jawa Barat.
Ironisnya, pelaku turut menyaksikan bahkan merekam adegan mesum tersebut dengan dalih untuk kepuasan sendiri. NKS juga menyuruh temannya membelikan obat aborsi untuk menggugurkan kandungan sang anak. Korban anak aborsinya meninggal setelah melahir mendapatkan pertolongan dulu. Jadi lahirnya di kamar mandi, anaknya lahir, baru bayinya dibawa ke tersangka N yang membeli obat tadi. Terus tersangka N menyarankan diantar ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sampai di puskesmas tidak tertolong. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara kekasih korban dalam penyelidikan aparat Polres Metro Bekasi Kota. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai pemberangkatan 382 jemaah calon haji Kloter 20 asal Bogor di Masjid Raya Bogor, Jawa Barat. Nantinya jemaah calon haji akan berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta. Air mata keluarga pengantar tak terbendung saat melepas jemaah calon haji di Masjid Raya Bogor. Total ada 382 jemaah calon haji Kloter 20 asal Bogor yang mengikuti proses pemberangkatan oleh Kementerian Agama menuju embarkasi Bekasi. Total ada 948 jemaah calon haji asal Kota Bogor yang berangkat pada tahun ini dan 1%-nya adalah lansia. Bahkan beberapa di antaranya harus menggunakan kursi roda. Allah persiapannya kita menyiapkan untuk krim untuk anti panas ya insya Allah, dan juga kita banyak berdoa serta untuk alat semprot ya, air jam-jam. Kota Bogor real keberangkatan dari Kota Bogor itu sebanyak 949. Jadi hari ini 432 jamaah, besok itu yang Kloter 49 itu 397 dan yang terakhir itu 120 jamaah. Petugas juga menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan selama di Tanah Suci lantaran kondisi cuaca yang panas. Jemaah calon haji Kota Bogor terbagi dalam 3 kloter, yaitu Kloter 20, 49, dan 59. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sejumlah barang bawaan jemaah calon haji disita petugas Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Barang yang disita antara lain alat penanak nasi, pemanas air, gunting, pisau, hingga tas kantong berisi kue. Petugas menyita alat penanak nasi, alat pemanas air, gunting, cutter, pisau, hingga tas kantong berisi gantungan baju dan ransel berisi kue dari jemaah calon haji Kloter 31 asal Pasuruan. Seluruh barang ditemukan saat petugas PPIH Embarkasi Surabaya memeriksa di Asrama Haji Sukolilo. Barang disita selain dinilai membahayakan penerbangan juga karena tidak memiliki keterkaitan dengan ibadah haji. Petugas juga menyayangkan masih banyak jemaah calon haji yang membawa barang bawaan tidak sesuai aturan. Padahal sosialisasi sudah dilakukan jauh hari. Masih ada jamaah yang membawa barang-barang itu. Nah ini kita sempat tanyakan, ada yang bilang karena ingin memasak sesuai dengan seleranya, tetapi kita sampaikan kepada jamaah bahwa di sana adalah masakan dengan rasa tanah air. Seluruh barang sitaan nantinya akan diserahkan ke petugas daerah masing-masing kloter dan dikembalikan ke keluarga jemaah calon haji. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Warga memblokade akses Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga kesal dengan banyaknya pengendara yang mengalami kecelakaan akibat tidak adanya rambu lalu lintas di sepanjang jalan layang ini. Selain itu, tikungan yang tajam di atas jalan layang juga menyebabkan banyak pengendara terjatuh. Menanggapi aksi warga, aparat Polrestabes Bandung meninjau langsung Jalan Layang Ciroyom. Menurut Satlantas Polrestabes Bandung, Jalan Layang Ciroyom belum diresmikan dan dalam masa pembenahan. Namun banyak warga yang memaksa melewati jalan layang tersebut meski belum ada rambu lalu lintas dan marka jalan. Sebetulnya untuk flyover ini sendiri sebetulnya belum untuk digunakan untuk umum, ya.
Jadi sebetulnya keadaannya itu masih dalam pembenahan ya, karena ini juga harus ada rambunya yang perlu ditambahin, kemudian flow jalannya. Ya, kemudian ada beberapa poin-poin yang memang harus dirapihkan dulu ya, sehingga nanti bisa dilewati. Nah, namun karena ini banyak pengguna jalan yang memaksakan ya, yang memaksakan untuk melewati flyover ini. Menurut warga sekitar, dalam kurun waktu 3 pekan ada 4 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan motor dan mobil. Dari seluruh kecelakaan tersebut, 1 orang alami kritis hingga saat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga tewas saat menguras sumur untuk pembangunan musola di Temanggung, Jawa Tengah. Diduga korban tewas akibat menghirup gas beracun. Petugas dibantu warga mengevakuasi jasad Iryadi 65 tahun dari dalam sumur di Desa Kemiri, Kecamatan Kaloran, Temanggung. Sebelumnya, korban tengah bekerja menguras sumur untuk pembangunan musala. Karena selang pompa tidak sampai di bawah, korban pun masuk ke sumur untuk menurunkan pompa di kedalaman 7 meter. Diduga akibat asap mesin genset masuk ke sumur, mengakibatkan korban sesak nafas hingga lemas dan terjatuh ke dalam sumur. Warga sempat berusaha menolong namun tak mampu mengangkat korban hingga harus menghubungi petugas BPBD Temanggung. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke Puskesmas Kaloran untuk diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Hartono, iNews melaporkan. Berniat menjadikan anaknya polwan, seorang petani tertipu oknum polisi di Subang, Jawa Barat. Meski sudah menyetor uang hampir 600 juta rupiah, ia justru dijadikan asisten rumah tangga selama 1 tahun tanpa mendapatkan gaji. Calim Sumarlin harus bekerja serabutan demi menghidupi keluarganya di Desa Wanakerta, Kecamatan Purwodadi, Subang, Jawa Barat. Sawah dan kebunnya seluas hampir 5.000 meter persegi sudah dijual untuk membayar oknum polisi yang menjanjikan anaknya bisa menjadi anggota Polwan. Kasus dugaan penipuan ini terjadi 2016 lalu saat Calim ditawari untuk mendaftarkan anak perempuannya ikut seleksi penerimaan anggota Polri. Karena tergiur bujuk rayu, Calim pun menyerahkan uang sebesar 598 juta rupiah secara bertahap kepada beberapa oknum polisi di Jakarta. Anak saya di sana bukan saya dibimbing atau dilatih, atau didaftar pun tidak selama 1 tahun. Bahkan anak saya itu diperlakukan sebagai pembantu, suruh bersih, ngepel, babysitter, suruh ngurusin anak kecil, siang malam di sana. Sampai-sampai dia sakit. Terkait kasus dugaan penipuan, Calim sudah melapor ke Propam Polda Metro Jaya pada Juni 2020 dan Propam Mabes Polri pada Oktober 2023 lalu. Ia pun berharap kasus ini segera ditindaklanjuti. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Tidak puas dengan layanan kencan, 2 pria nekat menyekap seorang wanita di kamar apartemen kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku juga menganiaya dan membawa kabur barang berharga korban. Polisi menggelandang AS 34 tahun dan CA 29 tahun ke Polres Metro Jakarta Pusat. Keduanya pelaku penganiayaan serta penyekapan wanita RJ 19 tahun di sebuah kamar apartemen di kawasan Kemayoran. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku tega melakukan aksinya karena kesal dan tidak puas dengan layanan korban sebagai wanita panggilan. Emosi makin menjadi karena korban meminta uang tambahan. Dia order pertama, kemudian kecewa, kemudian order kedua dengan bersama temannya. Karena kecewanya itu berniat untuk mengambil handphone dan uangnya, kemudian mengorder kembali, gitu. Ya, jadi niatan pertama adalah mencuri.
Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal tentang penganiayaan. Terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Ranit Sanjaya, iNews melaporkan. 2 pelaku begal ditangkap polisi usai melakukan perampasan terhadap 2 wanita pengendara sepeda motor di Semarang, Jawa Tengah. Uang hasil rampasan digunakan pelaku untuk menggelar pesta bujang. Tim Unit Jatandra Satuan Reskrim Polrestabes Semarang meringkus 2 pelaku begal, A, 19 tahun, dan N, 25 tahun, warga Desa Waru, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku melakukan aksi begal sebanyak 5 kali dalam sehari dengan sasaran korban perempuan. Diketahui tersangka A akan menikah pada Juni mendatang dan memakai uang hasil rampokan untuk pesta bujang. Sementara menurut polisi, aksi terakhir tersangka terjadi di wilayah Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Keduanya merampas tas 2 wanita pengendara sepeda motor yang berisi ponsel dan uang total 5 juta rupiah. Pembegalan ini terjadi di 2 kali di tempat yang kurang lebih sama. Jadi TKP pertama dan TKP kedua ini jaraknya kurang lebih 5 ya, sampai 100 meter lah kira-kira gitu. Jadi setelah begal ini terus depannya begal. Polisi mengamankan barang bukti tas dan sisa uang hasil penjualan ponsel. Sementara atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang perampokan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.